Abad-abad pertama itu kan ada orang-orang dari Eropa yang sudah menjajah ke situ juga. Kan nggak mungkin orang tahu kalau pala ini ada di itu kan iya. Bukan habitatnya. Bukan habitatnya. Di Arab sana kan. Berarti di sini dulu dikuasai oleh Inggris. Oke, berarti ditukar dengan Manhattan itu ya? Manhattan, iya. Tapi memahami Indonesia itu salah satu yang paling unggul atau yang paling bagus adalah lewat musik. Kita belajar memahami budaya. Musik, ya budaya, musik gamelan, musik Bali, Sumatera. Kepulauan Maluku adalah saksi bisu dari sebuah kisah masa lalu yang mempertontonkan keindahan alam kepada dunia namun berujung pahit. Menjadi titik awal penjajahan di Nusantara karena kekayaan yang ditawarkan kepulauan ini. Pahit sejarah pun seakan tertelan waktu, namun keindahan Maluku akan selalu menjadi milik Nusantara. Kaki gua selalu terasa ringan saat melaju menuju Maluku. Selalu ada cerita dari sana. Kali ini gua ingin mengenal Kepulauan Banda. Bukan hanya dari betapa cantik alamnya, tetapi juga sejarah Nusantara yang tertuang di sana. Mengajak gua kembali melihat alasan Belanda menginjakan kaki di Kepulauan Banda pada 1599 dan usahanya untuk mempertahankan kekuasaan. Semua bermula dari pala. Siapa sangka pernah menjadi primadona perdagangan dunia. Tanaman khas timur Indonesia ini menjadi magnet para pencari rempah hingga akhir abad 19. Iya, Toba ini mau tahu cerita juga tentang pala di Banda. Sejarah pala di Banda itu seperti apa sih? Ya, pala di Banda itu sebetulnya habitatnya itu memang dari Banda. Ya. Original dari sini? Original dari Banda. Toh, sebab begini ya, Ketung bilang dari Banda, justru penyebaran pala pertama datang orang Arab yang pertama masuk ke Banda. Orang asing ya, termasuk dari Cina juga. Itu dorang yang memperdagangkan pala ke Jazirah Arab. Di Arab sana baru diperjualbelikan di Muscat ya, Oman ya. Oman. Orang Arab tuh mengakui sing bodong ambil dari Banda atau dong anggap iya. Terus saya bilang? Iya, sing bilang. Dong bilang itu dari Dompul Tampa gitu. Oke, terus. Abad-abad pertama itu kan ada orang-orang dari Eropa yang sudah menjajah ke situ juga. Kan nggak mungkin orang tahu kalau pala ini ada di itu kan iya. Bukan habitatnya. Bukan habitatnya. Di Arab sana kan. Terus akhirnya dong mulai melanglang buana Portugis itu. Sampai dari timur masuk Banda. Sampai Banda. Iya. Itu abad ke-14 baru Portugis duduk di Banda. Pertama Portugis berarti. Eropa Portugis pertama kali. Portugis yang pertama. Mitosnya, pala adalah obat mujarab, sekalian bahan ramuan untuk vitalitas. Kaum bangsawan dan borjuis Eropa pun menggunakan keajaibannya untuk mengawetkan bahan makanan. Layaknya surga, Kepulauan Banda adalah tanah subur untuk pala. Oke, itu fungsinya buat apa gitu ya? Ya kalau dia karena aroma dulu ya. Aromanya kok enak. Ternyata rasanya juga ada pedis-pedis, mungkin cocok untuk daerah Eropa yang dingin. Iya. Nah, awalnya dari situ. Terus dia sendiri setelah tahu baru melanglang buana Portugis. Cari tahu asal cari dari tahu mana. sampai di mana asal pala ini. Dia tuh sempat dengar juga katanya tuh
apa ya, orang-orang bahkan apa ya, di pengawetan mumi katanya ambil dari sini juga. Betul, ada dengar sih? Ya, Betul kan? beta memang pernah dengar, ya, betul, pernah maksudnya. dengar untuk pengawetan itu memang paling bagus untuk ya kalau zaman sekarangnya pakai apa ya? Formalin. Formalin ya. Nah, dulu itu Membawa. menggunakan rempah-rempah ya. Kebanyakan kan rempah-rempah, bukan cuma pala. Yang saya pernah baca itu bukan cuma pala saja, ada campuran-campuran lain ya. Iya itu. Ini adalah Bung Pongki Irwandi van den Broek. Bung Pongki merupakan generasi ke-13 pemilik perkebunan di Kepulauan Banda. Kakek moyangnya pertama kali mendapat mandat untuk mengelola perkebunan seluas 20 hektar. Hingga generasi kelima, 140 hektar ada di bawah pengelolaan klan van den Broek. Bahkan sampai ke Pulau Banda Besar. Yang namanya Peter van den Broek, Peter van den Broek, oke. itu dia itu sebagai Admiral Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Oke. Dari Yang kesini situ, sudah mulai dari situ pala mulai terkenal di Eropa. Bahkan harga pala melampaui harga emas waktu itu ya. Ya kepala kan dulu kan kayak emas. Iya. Betul. Ya. Jadi dari situ juga kita sudah bisa mengkaji ya bahwa ini memang habitatnya dari Banda. Tidak mungkin didatangkan dari alam, dari tempat lain. Karena apa? Satu bukti yang ini ya, kalau dari tempat lain otomatis di sana kebun palanya lebih banyak daripada di Banda. Besar begitu ya. Betul. Dari situlah Belanda membawa biji-biji pala itu sebagian dijadikan benih, toh disebarkan sampai ke termasuk di Malaysia juga ada, di daerah Penang, toh terus Sri Lanka, India, itu kan jajahan Inggris. Inggris yang bawa. Tak kaget bila kongsi dagang Belanda, VOC pun mulai menguasai satu persatu pulau utamanya. Meski dengan tangan berdarah menghabiskan penduduk asli Banda. Bersamaan dengan kekuasaan VOC, Inggris pun datang untuk mendirikan koloni di pulau-pulau terpencilnya, yaitu Pulau Rune dan Pulau Ai pada tahun 1616. Selama 50 tahun, Belanda dan Inggris terlibat dalam pertempuran kekuasaan atas nama Pala. Belanda akhirnya telah menguasai 10 dari 11 pulau di Banda, kecuali Pulau Rune. Hingga tiba 31 Juli 1667, di mana tercatat sebagai salah satu kesepakatan tukar guling termahal dalam sejarah perdagangan dunia. Dalam perjanjian itu, diputuskan bahwa Pulau Rune di Maluku yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris menjadi milik Belanda. Sedangkan Pulau Manhattan di Amerika Serikat yang merupakan koloni Belanda resmi menjadi hak Inggris. Ya, the famous Big Apple, Manhattan City in the New York. Berarti kalau kita bicara sejarah Belanda, Iya, kita bicara sejarah Rune, sejarah Rune. apa tuh cerita bagaimana tuh? Jadi Rune ini di tahun 1676 1676 ya? 1676 itu pernah dilakukan perjanjian Breda. Oh Breda, oke. Iya. Yang mana perjanjian itu 1676? 1676. Ya 1676 ya. Berarti udah 300 tahun lebih ya? Iya 300 tahun lebih. Oke. Antara kolonisasi Inggris dan Belanda. Oke. Itu. Berarti di sini dulu dikuasai oleh Inggris. Inggris. Oke, berarti ditukar dengan Dengan Manhattan itu ya? Manhattan, ya. Yang sekarang Oke. Amsterdam ya. New York. New York. Oke, ya. berarti dulu tuh New Amsterdam New Amsterdam. ditukar melalui perjanjian Breda. Perjanjian Breda Ditukarlah New Amsterdam dengan Rune. dengan Rune. Ya. Oke, berarti sekarang makanya kenapa di sana namanya New York? New York Karena ada kolonial Inggris udah pindah sana ya? di sana, ya. Oke. Belanda ambil Rune, Inggris Ambil New York. New York. Apa Manhattan ya? Manhattan. Oke. Ya. Ini adalah Pak Asis Lastora. Keluarganya sudah turun-temurun hidup di Pulau Rune. Dirinya berprofesi
seorang guru pendidikan agama, namun tetap meneruskan dunia tani pala yang mengalir dari garis keluarga. Pak Asis tahu betul bahwa pada tahun 1817 Banda dikembalikan ke Belanda. Namun selama masa kekuasaannya, Inggris telah memindahkan ratusan bibit pala bersama dengan tanah aslinya ke perkebunan di Sri Lanka, Penang, serta Singapura. Ratusan bibit pala itu juga tersebar di sejumlah negara Asia Selatan. Sejak itu, pala tak lagi jadi barang istimewa milik Banda, seakan menghapuskan Banda dari ingatan. Kini yang tersisa hanyalah jejak-jejak penjajahan Eropa. Oke, Bang Rido, Ya. ini perkampungan, kita ini berada di perkampungan di zaman Belanda. Di zaman Belanda sama Inggris, ya. Terus itu tebing-tebing pondasi-pondasi ya? Pondasi-pondasinya, puing-puingnya masih ada semua. Ya. Dan ini perumahan-perumahan ini semua nih? Iya, perumahan ini. Jadi belum ada perumahan di kampung bawah tadi, belum ada. Berarti perkebunan yang ada di sini, Perkebunan, jadi rumahnya di sini? Run dibagi dari 2 lokasi perkebunan. Perkebunan yang tadi di daerah itu perkebunan Bahagia, sementara di sini Maju. lokasi Tanah Merah dengan nama Perek Maju. Perek Maju. Gitu. Jadi ini Bang, di semua nih Bang. Ini harusnya nih ya? Ya kalau yang rumah 2 ini sudah dibangun oleh masyarakat sini, tapi yang ini nih, yang ini nih? ya. Ya, jadi Bang, ini rumah besi yang biasanya kita sebut sekarang dengan ucapan rumah besi, tapi ini sebuah perkantoran yang dibangun oleh zaman Belanda Inggris sebagai salah satu tempat untuk penyimpanan berkas-berkas. Kantor begitu Bang. Oke, Atau sekarang bilang kantor. Kantor. Oke. Berarti kalau lihat bangunan ini 1 lantai atau 2 lantai kayak gitu? Ini 2 lantai Bang. Ini 2 lantai nih? Ini 2 lantai. Jadi ini sebenarnya pasca kerusuhan Ambon, ini masih bagus. Sebelum kerusuhan Ambon gitu. Tapi karena setelah kerusuhan Ambon itu selesai, ada pembeli Yang barang besi, pembeli besi tua, lalu bondong-bondong masyarakat Astaga. ambil. Jadi memang sengaja dilarang karena memang belum potensi pariwisata seperti ini belum paham. Terus kita dengar juga katanya sini tuh ada jam ya, jam tua ya? Ini Bang. Oh ini jamnya? Jam ini Bang. Jadi jam ini Bang, kalau sudah musim pala, dia tepatnya di jam 12, semua pekerja itu ngumpul. Jadi ini Bang. Jangan kaget Bang ya. Iya. Wah, pegang bentar. Masih ada ya? Masih gaungnya masih ada ya? Bagaimana waktu masih lengkap semua? Ini kalau rekaman sini pasti reverbnya. Woo! Kota Ambon, ibu negeri, tanah Maluku. Di pinggir pantai tempat kita berteduh. Gue menikmati sekali perjalanan yang seakan membawa gue kembali ke masa lalu. Meski menyimpan cerita pahit, namun gue bersyukur bangunan-bangunan ini masih berdiri. Karena sejarah memang bukan untuk dilupakan begitu saja. Bulan terang menerangi tepian pantai. Suara tifa, suara gitar rame-rame. Berbicara bangunan bersejarah di Kepulauan Banda, nggak mungkin kalau nggak mampir ke Benteng Belgika. Berdiri gagah di atas lahan Banda Neira. Tanpa disadari, benteng ini cukup dekat dengan seluruh masyarakat Indonesia. Gambarnya terpampang di mata uang pecahan Rp1.000. Benteng ini awalnya dibangun Portugis pada abad ke-16 sebagai benteng pertahanan untuk melindungi perdagangan rempah-rempah di pulau ini. Namun dengan berkuasanya Belanda pada tahun 1621, benteng ini pun ikut diambil alih sebagai pusat pemerintahan dan administrasi. Kali ini gue bertemu langsung dengan Pak Mohtar Talib, tokoh sepuh Banda sambil berkeliling mengelilingi benteng.
Sorry, kalau kita mau tanya, ini apa Belgika ini digunakan buat apa? Belgika ini sebenarnya ini sebuah dijadikan oleh Belanda setelah mendapat tampasan dari Portugis dan sebagainya, direnovasi demikian rupa. Di sini dia bikin pertahanan. Oh iya, pertahanan. Dia bikin semacam pertahanan, tempat perlindungan Untuk memantau. memantau segala musuh yang masuk yang ada di sini. Makanya ini lubangnya, maaf. Ini sebenarnya lubang ini pintu. Oh gitu. Ini pintunya tembus sampai di Nassau? bawah. Sampai Nassau? Dulu ya. Hmm. Sampai ke Nassau. Ini ada Ada bawah jalur ke bawah. Banda Neira memang punya cerita unik. Bisa dibilang, pulau ini adalah penjara sekaligus surga bagi para tahanan politik zaman Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Termasuk bagi Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Keduanya diasingkan ke Banda sebagai tahanan politik. Tiba pada 11 Februari 1936, Banda Neira pun menjadi saksi bisu 6 tahun pengasingan keduanya. Tempat tinggal Bung Hatta itu sebenarnya bukan di tempat yang sekarang. Oh ya? Bukan di situ dulu. Di mana tuh? Pak Hatta itu punya tempat tinggal itu pertama sekali itu di ada sekolah yang di pinggir SD 2. Di situ namanya Tamelia Alisabana pengrumah itu. Nah, itu dulu di situ. Sabana. Tapi dari sisi kolonial berpikir ini kan tahanan. Harus kembali ke penjara. Makanya dibuat itu. Rumah Pak Hatta itu sebenarnya dijadikan areal penjara di situ. Cuma karena beliau sebagai tokoh, tempat penjaranya untuk dipisahkan, untuk tinggal sendiri. Nah, kemudian nanti datanglah Pak Sultan Syahrir, selalu mengajak bagaimana untuk mempersatukan. Pada saat itu mereka kumpul, Sultan Syahrir, Pak Cipto Mangunkusumo. Tapi sempat baku dapat semua tuh, Iya, empat-empatnya? kita sempat duduk Mereka semua. rame-rame. Makanya pada suatu saat dicetuskanlah proklamasi. Nah, proklamasi ini kalau kita lihat, kan banyak ada yang bicara bahwa proklamasi ini dibikin di sini, bikin di sini, bikin di sini, bikin di sini. Tapi mari kita lihat Itu gimana? cara baik-baik. Padahal seperti apa yang baru-baru yang datang kepada saya, itu ada anggota BRIN. Dia datang, dia bikin pemeriksaan di situ. BRIN itu dia menyatakan begini, kalau bicara tentang naskah proklamasi, Jakarta ini kan sebagai loudspeaker. Ya. Mic-nya juga ada di Jakarta. Tapi amplifiernya ada di Banda. 78 tahun setelah naskah itu dibacakan, Kepulauan Banda sudah banyak berubah. Saat ini, Kepulauan Banda meliputi 11 pulau. Tetapi hanya 7 pulau yang dihuni dan ditanami pohon pala. Mayoritas penduduk di Kepulauan Banda menggantungkan hidupnya pada hasil laut dan pertanian, termasuk pala. Seperti Bung Pongki, saat ini tersisa 12,5 hektar di bawah pengawasan Bung Pongki, termasuk rumah yang juga jadi dapur pengasapan pala. Usia lahan ini sudah 350 tahun. Gue pun diajak berkeliling untuk melihat pengolahan pala lebih dekat. Nah, ini tempat palanya. Oke. Berarti kualitas yang bagus aja yang di ini apa semua Yang di sana yang bagus, Oke. ya. Yang ini, yang tadi saya pernah bilang tadi, yang gugur. gugur. Jadi kita nggak buang, Oke. kita simpan. Ini satu contohnya. Ini buat Ini untuk minyak. minyak ya. Iya. Ini masih sama tempurungnya ya. Nanti kita giling, nggak tempurungnya nggak dibuang, tetap digiling sama jadi satu. Akan jadi minyak Iya. tadi tuh. Oke, Jadi manfaat tempurung itu, kalau kita giling isinya saja, dandangnya kan tinggi. Iya. Jangan sampai tekanan uap itu nggak muncul Sampai. sampai ke atas. Jadi ini Tempurung ini fungsinya fungsinya sebagai pori-pori lah untuk buat dia iya. Betul. resep.
Nah kalau yang itu bagus yang sana itu. Itu sengkriput ya? Sengkriput. Ada juga yang Ada, keriput tapi masih kualitasnya iya. masih standarnya masih oke. Iya. Ketemu mana lagi? Ketemu pilih ya tanpa proses minyak atau Boleh. minyak Oke. pala ya. Minyak pala ya? Boleh, Oke. boleh. Nah ini di sini ruangan ini. Oke. Iya. Oh ini ya? Iya ini. Oh ini apa Pak Wangi? Ini untuk mesin giling, Mesin penghancur giling. palanya. Berarti proses Jadi, awal? iya dihancurin dulu, Hancurin. digiling, baru kita masukkan ke ketel bahan baku. Bahan baku. Oke. Ya, so, Ini berarti semua yang hasil gilingan masuk sini semua? masuk sini semua. Yang ada campuran apapun? Yang ada. Benar-benar pure? Ya, nanti kita tutup semua, tidak boleh ada udara, kebocoran sedikit tidak boleh ya. Oke. Nah, setelah itu kita panaskan, nyalain apinya di sana, Oh, di luar. apinya di luar? Di luar. Lihat. Itu, ayo kita lihat. Itu dia ketelnya? Iya, ini tungkunya, ini ketelnya. Berarti kayu bakar di bawah situ? Kayu bakar di bawah. Di dalam situ isinya apa? Di dalam situ air. Air ya? Air. Oke. Di dalam situ isinya air. Air itu akan Ya, jadi kirim nanti uap. uapnya itu ada pipa di atas tuh. Oh atas itu? Itu kita alirkan ke dandang bahan baku. Oke. Jadi pakai kekuatan uap. uap saja. Itu. Nanti setelah uap itu, setelah proses nanti minyaknya bagaimana jadi? Itu tunggu dulu ya. Kita tunggu kurang lebih hampir 2 jam. 2 jam. Sampai temperaturnya itu bisa mencapai 140 derajat. Dan itu harus stabil? Harus stabil. Ya. 140 derajat, oke. Terus termasuk dia pun tekanan uap ya. Itu bisa sampai 1,5 atmosfer. Baru kita Bisa. alirkan dia pun Minyak. bisa keluar. Berarti minyak, ada cairan? Nanti ada tabung sendiri ya, tabung khusus. Itu memisahkan antara minyak dan air. Oh, oke. Nah itu, jadi airnya juga masih bisa dimanfaatkan ya? untuk pembuatan sabun. Wah itu penting. Tuh, iya. Kita coba bikin produk-produk. Beta juga di rumah bikin sabun soalnya. Oke. Mungkin bisa pakai Iya. air itu Oke. ya. Bisa. Pasti akan jadi lebih bagus ya. Nanti saya bantu. Mantap. Siap. Nah ini. Ini. Iya. Ini hasilnya. Toh. Silakan. Harus kaca ya? Harus kaca. Supaya konsistensinya ya. Iya. Mantap. Bung Pongki pernah merasakan masa kejayaan pala. Saat 1 kilogram pala dihargai 190.000 per kilogramnya. Saat ini harga 1 kilogram pala di tingkat pengepul seharga 120.000. Baginya ini adalah tantangan. Bagaimana agar tetap meraih keuntungan dari pala. Bung Pongki pun mengubahnya menjadi minyak asiri. Hasilnya, harga jualnya bisa membantu ekonomi petani lokal. Terus pohon palanya tuh ada berapa pohon kira-kira estimasi? Kurang lebih 1.600-an pohon. Pohon ya? Lumayan untuk maem. Iya. Ini pala jantan. Oh ini pala? Ini pala jantan. Oh ya. jantan kenapa? Ini dia cuma bunga saja, tapi nggak menghasilkan buah. Oh, Iya. oke. Jadi dia serbuk sari. Dari kakek ini turun temurun ya. Itu biasanya yang kita tanam 10 pala betina, 1 pala jantan. Oh berarti dia penyerbukannya melalui angin? Iya, melalui angin. Oke. Ada juga kumbang-kumbang kecil sih ada yang membantu. Yang ngambil. Oh berarti kalau misalnya beta mau tanam di rumah, beta butuh perempuan sama laki-laki dong? Ya Apa sih? kalau nggak perlu laki-laki, disuplai sama nutrisi aja cukup. Bisa? Cukup bisa. Oh, oke. Iya. Itu. Oh dia sel buah ya? Ada juga yang berbuah juga ya dalam buah jantan ini. Buah jantan. Tapi belum tentu dalam setahun sekali itu belum tentu. Oke. Kadang-kadang makan 3-4 tahun baru dia tiba-tiba jadi buah. Jadi buah. Nah, tapi ingat, buahnya pala jantan tuh hasilnya lebih banyak. Produksinya lebih banyak. Oh ya? Jadi satu pohon tuh bisa 5.000, 6.000 pohon buah. Oke. Nah, ini beta yang tanam ini. Ini? Oh ya? Ini usia pohon. Usia berapa? Sekitar 18 tahun. 18 tahun nih segini ya? 18 tahun. Ini hasil buahnya. Oke. Ini udah sisa-sisa panen ya? Udah sisa panen.
Berarti 9 bulan dia Iya. akan terbuka. Jadi pala itu dalam 1 tahun dia menghasilkan buah 3 kali ya. 3 kali panen. Oke. Ya, jadi dia estafet ya. Ini satu contoh ya. Ini warnanya sudah lain sama yang lebih kecil. Oke, yang atas itu ya. Ini nanti panen di bulan Maret. Maret tahun depan. Ya, tahun depan. Oke. Sedangkan ini masuk di bulan Juli. Juli Agustus Oke. ya. Adiknya dia nanti bulan Oktober. Oke. Jadi dalam 1 tahun tuh 3. 3 Oktober nanti Maret lagi. Nah, nanti balik ke Februari Februari lagi. Oh, Februari lagi. Jadi begitu terus saja. Enaknya begitu. Pala. Dibanding dengan pohon-pohon lain ya. Kadang-kadang 1 tahun belum tentu ya. Tapi pala yang jelas dalam 1 tahun itu 3 kali panen. Ini. Jadi orang Banda bisa mampu untuk membiayai anak-anaknya itu dari hasil Pala. Rasanya tak akan ada ujungnya kalau bicara tentang pala dan Kepulauan Banda. Sudah belajar ke sana dan kemari pun, gua masih terkagum dengan pengaruh besar rempah ini akan garis kehidupan Maluku. Namun gorisan hidup itu tak akan lengkap kalau kita tak membahas pengaruh besar lainnya. Kalau yang satu ini punya kedekatan pribadi dengan diri gua. Laju-laju, perahu laju, laju sampai ke Surabaya. Meski lupa kain dan baju, jangan lupa kepada saya. Laju-laju, perahu laju, laju sampai ke Surabaya. Meski lupa kain dan baju, jangan lupa kepada saya. Dari utara datang angin sibu-sibu, jurumudi putar haluan. Meski lupa kain dan baju, jangan lupa kepada saya. Menjelajah tanah Ambon, gue dibawa kembali melihat bagaimana kota ini ditetapkan sebagai salah satu kota kreatif musik dunia oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO. Udah bukan rahasia lagi kalau musik telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Ambon. Bakat olah vokal dan bermain musik seakan mengalir secara alamiah dari hati masyarakat Ambon. Harmoni yang dihasilkan pun tak dapat dikotak-kotakan. Layaknya tanah subur yang menyerap beragam alunan dunia, lalu menjadikannya milik Ambon. Jadi kalau bicara musik keroncong itu, keroncong asli yang istilahnya keroncong asli itu salah satu peninggalan Portugis di Maluku. Karena kalau umpamanya musik keroncong itu kan dia punya elemen instrumen itu ada ukulele, kemudian ada biola, ada violin, ada violoncello, ada flute. Itu kan semua instrumen-instrumen dari Eropa itu. Tapi itu ornamen itu emang mereka bawa komplit seperti itu? Kalau ukulele itu istilahnya itu kan viola da gamba. Nah itu sangat etnik Eropa gitu. Jadi dorang bawa ke sini dan dorang meninggalkan itu. Yang paling yang selain instrumen itu yang paling penting itu adalah elemen tangga nadanya itu. Tangga nada diatonik yang dorang tinggalkan. Nah itu dari Eropa. Sedangkan kalau kita melihat arus dari Middle East itu dorang meninggalkan juga ada yang berkembang itu khususnya di masyarakat Islam. Itu ada sekali, banyak sekali. Umpamanya kita bisa lihat dalam musik sawat. Suling sawat itu ya? Suling sawat itu kan kalau tangga nada dalam dialek Timur Tengah itu kan maham.
namanya maham, berbagai macam maham itu ada di dalam musik sawat. Jadi memang kalau kita melihat alur Eropa, karena Maluku ini kan dua arus itu yang kuat. Kalau dalam perspektif musik, dua arus dari Eropa dan dari Middle East itu sangat kuat. Kental sini. Iya. Nah, ini Bung Maynard Renca Alphonse. Menurut gue, Bung Renca ini salah satu orang yang punya jasa besar buat musik di Maluku. Setelah selesai mengenyam pendidikan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, beliau kembali ke kampung halaman untuk menjadi seorang komposer dan konduktor. Nggak tanggung-tanggung, dirinya juga bereksperimen hingga berhasil menciptakan suling 5 suara dari tangannya. Hal itu ia jalani karena memiliki misi melestarikan alat musik tradisional Ambon, suling bambu. Hal ini juga yang mendasari lahirnya Molucca Bamboo Wind Orchestra pada tahun 2005. Siapapun bisa bergabung dengan orkestra ini tanpa memandang latar belakang. Buat Bung Renca, keterbukaan inilah yang menjadi pintu untuk menarik berbagai generasi. Caranya pun terbukti berhasil. Ya awalnya itu ya sampai sekarang lah kalau di Molucca Bamboo Wind Orchestra itu format besar itu ada siswa, kita ambil itu siswa SD kelas 6. Oke. Karena siswa SD kelas 6 ini mereka punya secara natural mereka sudah punya sense untuk menjaga suling. Oke. Karena kan itu terbuat dari bambu tuh. Bambu, butuh dijaga. Kalau umpamanya kan anak-anak ini sering mukul sana mukul sini. Iya, dia pikir kalau pecah itu salah. kan dia akan berbahaya untuk diri sendiri. Makanya kita ngambil dari kelas 6, terus SMP, SMA, mahasiswa, kemudian juga ada tukang ojek. Ada tukang ojek juga? Ada tukang ojek juga, ada yang sudah ada guru-guru, ada juga Ada dengar dulu ada tukang becak segala. ada juga Ada juga? tukang becak. Oh, ya? Ada juga tukang becak. Dulu tuh. Ya variatif lah dari usia juga ada sampai sudah tua, ada pensiunan TNI, Polri, kemudian pensiunan guru, ASN, macam-macam. Tapi sekarang Bu Wido yang sepuh, katakanlah sudah sepuh usia 60 ke atas itu tinggal mungkin ada 5 orang saja. Yang selebihnya itu sudah generasi muda semua. Artinya kita bersyukur bahwa anak-anak muda masih interest untuk mempelajari musik tradisi. Berarti yang semua yang ada di Bamboo Wind Orchestra ini harus bisa baca partitur atau bagaimana? Ya diajarin. Dia ajarin, harus bisa baca. Jadi dari kayak tukang ojek pun baca aja kan? Baca untuk dan baca. mereka bisa baca? Ya karena ya umpamanya kita bikin aransemen kan bisa pakai feeling mainnya. Harus harus berpatokan kepada notasi. Iya. Jadi mereka baca. Ya diajar yang manusia ini kan kalau diajar kan mestinya bisa. Ya. Betul. Kuncinya itu kan belajar. Iya. Hari ini, Molucca Bamboo Wind Orchestra dikenal tak hanya di dalam negeri saja, tapi juga hingga mancanegara. Namun, Bung Renca masih memiliki keinginan lain dalam hati untuk menjadikan musik sebagai daya tarik pariwisata kota Ambon. Bukan hal yang mudah pastinya, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Tapi memahami Indonesia itu salah satu yang paling unggul atau yang paling bagus adalah lewat musik. Kita memahami budaya. Musik, ya budaya, musik gamelan, musik Bali, Sumatera. Betul. Itu yang kita bikin di grup. Jadi selain kita menyanyikan nada-nada dalam lagu itu, tapi kita juga ajarkan loh, gini loh Indonesia ini. Indonesia itu ada Sumatera Utara,
ada Sumatera Barat, ada Sumatera Selatan, kemudian ada Jawa. Jawa itu juga ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ini etnisnya sangat berbeda. Gitu. Tapi saya kira itu menyangkut identitas tadi, Bu. Dan kemudian menyangkut bagaimana musik tradisi itu lalu dia tidak eksklusif. Dia memang harus melebur dengan dengan zaman. Iya. Ya. Harus bisa Dia harus beradaptasi. bisa membuka diri Ya. untuk menerima zaman. Kalau tidak memang akan ditinggalkan, betul. Nah, untuk itu dalam aransemen yang kita bikin Murido biasanya kita tidak aransemen lagu-lagu daerah Maluku saja, tapi lagu-lagu Luar. pop Indonesia, kemudian lagu-lagunya Beethoven, komposisi Beethoven, Mozart, David Foster, yang bikin supaya karena musik tradisi itu memang dia berkembang di upacara-upacara adat. Nah, kebetulan pandai-pandai untuk membuat aransemen untuk tidak hanya terpaku kepada tradisi, tapi harus bisa melihat, oh ini fenomena musik sekarang nih begini loh. Jadi kemasannya kemasannya harus dipikirkan. mesti bikin penonton juga ataupun yang hadir situ juga terasa menarik lah pertunjukannya gitu ya. Begitu. Jadi tidak hanya terpaku kepada tradisi itu, tapi kita harus bisa mengarrangement itu dengan lagu-lagu dari luar, musik dari luar, stylenya umpamanya style swing atau style pop atau jazzy segala macam, kita harus bisa itu fleksibel lah. Dan itu salah satu strategi sebenarnya yang Murido supaya generasi muda itu tertarik. Ya, mereka untuk mempelajari. Ya, gitu. Itu strategi sebenarnya. Memang butuh strategi betul. Ya. Memang butuh strategi. Iya. Beta ingin mau pulang ke Amboinae, pulang ke kampungku di Maluku. Beta Pun mengutip isi hati Bung Rence, musik itu identitas masyarakat Indonesia. Musik tradisional itulah yang membentuk kebudayaan Nusantara. Karena kebudayaan ada di kantong-kantong dari Merauke sampai ke Sabang. Dan sudah menjadi tugas kita untuk meneruskan kepada generasi penerus agar mereka tahu identitas mereka sebagai Indonesia. lambai kami berlayar memakai arumbai. Beta ingin mau pulang ke Amboinae, pulang ke kampungku di Maluku. Beta ingin mau pulang ke Amboinae, pulang ke kampungku di Maluku. Beta ingin mau pulang ke Amboinae, di pinggir lautan teduh, di mana pohon sagu melambai-lambai. Kami berlayar memakai arumbai.
tak ingin mau pulang ke Ambon Indah, pulang ke kampungku di Maluku, pulang ke kampungku di Maluku.